Cara mengubah dunia jadi lebih damai dan bahagia hanya dengan kekuatan vibrasi saja. Kalau kalian bisa mempraktekkan rahasia ini, maka kalian sudah berkontribusi mengangkat level kesadaran kolektif umat manusia di bumi. Suatu hari saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seseorang, gimana sih caranya bisa mengubah lingkungan menjadi lebih positif, padahal lingkungan itu sudah begitu toksik atau negatif. Saking negatifnya, kita ajak lingkungan untuk berpindah ke arah yang lebih positif sekalipun tetap tidak bisa. Malah energi negatif mereka mempengaruhi kita dan rasanya kita jadi terkuras habis energinya. Kasus akan semakin parah ketika kita tinggal di keluarga yang toksik, dimana kalau keluarga kita toksik, kita akan semakin sulit untuk menghindar. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mengubah lingkungan atau keluarga yang toksik agar mereka bisa menjadi lebih positif tanpa perlu mengorbankan energi kita, apalagi membuat energi kita sampai terkuras habis. Sebenarnya, ketika yang toksik atau negatif ini adalah lingkungan kita sendiri, entah itu lingkungan pertemanan, lingkungan tetangga, atau keluarga, kita boleh kok untuk menghindar sejenak demi melindungi energi kita sendiri. Ketika kita menghindar dulu dari mereka, kita jadi punya ruang dan waktu untuk memulihkan energi kita, sehingga vibrasi kita tetap berada di level yang positif. Dan kalau kita biarkan vibrasi positif ini tetap berjalan dengan konstan, maka dengan sendirinya energi positif kita akan terpancar keluar tanpa kita perlu berusaha keras. Ingat, semua yang ada di dunia ini adalah energi dan serba terhubung satu sama lain. Energi adalah vibrasi atau getaran. Ketika kita bergetar di energi yang positif, maka kita akan memancarkan energi positif pula ke sekitar kita. Dan ini ternyata bisa mempengaruhi orang lain di sekitar kita, paling tidak di level subconscious mind atau pikiran bawah sadar mereka. Bagaimana bisa demikian? Sebenarnya ketika vibrasi kalian positif, maka pikiran dan hati atau perasaan juga cenderung positif. Sehingga ini akan terpancar secara tidak sadar melalui gestur, ekspresi, ucapan, dan tindakan. Ekspresi dan gestur tubuh kalian jadi nampak menyenangkan di mata orang lain. Kalian jadi lebih enak dipandang, percaya diri, dan terlihat secure atau aman dengan diri sendiri. Kemudian tutur kata juga jadi lebih menyenangkan untuk didengar. Kata-kata yang keluar dari mulut itu cenderung positif dan adem ayem untuk didengarkan. Kehadiran kalian juga memancarkan semangat ke sekitar kalian, walaupun kalian bukan berprofesi sebagai motivator. Vibrasi yang positif juga akan membuat kalian cenderung optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Kalian jadi memandang suatu masalah bukan lagi sebuah masalah, melainkan sebuah proses dengan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya. Dan proses tersebut, jika kalian berhasil melewatinya, maka itu akan membuat kalian bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Ketika vibrasi kalian positif, biasanya tindakan kalian juga cenderung positif tanpa kalian sengaja melakukannya. Bahkan tindakan-tindakan kecil sekalipun mulai cenderung untuk positif. Misalnya, kalian mulai terbiasa membereskan piring dan gelas makanan sendiri ketika selesai makan di restoran. Kalian tumpuk semuanya di tengah sehingga meringankan tugas pelayannya. Kalian mulai terbiasa membuang sampah di tempat sampah, tidak suka membuang sampah sembarangan. Kalian mulai terbiasa merapikan barang-barang yang nampak berantakan atau tidak pada tempatnya di hadapan kalian. Atau kalian secara otomatis membantu orang tua menyeberang jalan ketika bertemu tanpa diperintah, tanpa ingin mengharapkan pamrih apapun. Tindakan-tindakan positif kecil tersebut mengalir begitu saja tanpa kalian sadari, seperti sudah otomatis berjalan melalui pikiran bawah sadar kalian sendiri. Orang yang vibrasinya positif biasanya dia juga mudah tersenyum, mudah tertawa, emosinya sering bahagia, dan biasanya wajahnya nampak menyenangkan di mata orang kebanyakan. Nah, bayangkan jika senyum, tawa, keceriaan, atau bentuk-bentuk positivitas lain ini sering kalian temui di sahabat atau di keluarga kalian, maka lama-kelamaan itu akan menular kepada diri kalian sendiri. Sebab tawa, senyum, keceriaan, dan sifat-sifat optimis yang diulang-ulang berkali-kali itu seperti sebuah afirmasi yang bisa membentuk pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Sedangkan 80-85% hidup manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar mereka. Ketika kalian memasukkan senyum, tawa, keceriaan, dan segala bentuk hal-hal positif lainnya ke dalam pikiran bawah sadar, maka kalian akan ikut memancarkan senyum, tawa, keceriaan, dan sikap-sikap optimis juga secara alami. Itulah kenapa ketika kalian memiliki circle yang isinya adalah orang-orang positif dan ceria, biasanya kalian juga ikut menjadi positif dan ceria. Tapi kalau kalian memiliki circle yang toksik atau negatif, kalian juga bisa ketularan menjadi toksik atau negatif. Tapi kalian tetap kok punya kesempatan untuk merubah keluarga atau lingkungan yang toksik ini menjadi lingkungan atau keluarga yang lebih baik. Caranya dengan memperhatikan dan menjaga vibrasi diri sendiri agar tetap positif. Dan biarkan saja vibrasi tersebut mereka tangkap sendiri. Kalian tidak perlu repot-repot menasihati atau merubah kebiasaan buruk mereka. Kalian cukup berfokus pada diri sendiri agar tetap positif. Ketika level energi kalian begitu tinggi, dengan
Dengan sendirinya, lama-lama energi dan vibrasi negatif itu akan kalah. Tapi jangan kaget juga, bila ada di antara anggota keluarga atau teman yang kelewat toksik, mereka justru akan semakin terganggu dan akhirnya malah terhempas dari kehidupan kalian dengan sendirinya. Sebab orang yang tidak mampu berubah ke level energi yang lebih positif memang akan dijauhkan dengan sendirinya oleh semesta dari kalian. Ini sudah hukum alam, dan kalau kalian dijauhi oleh orang-orang seperti itu, kalian tidak perlu baper, karena itu bisa jadi adalah mekanisme seleksi alam, salah satu cara semesta untuk melindungi kalian sendiri dari energi negatif. Atau kalian harus belajar untuk melepaskan atau letting go. Intinya, ketika lingkungan atau keluarga kalian masih toksik, kalian tidak perlu memaksakan diri untuk selalu ada di tengah-tengah mereka. Kalian boleh kok menarik diri sejenak untuk menenangkan diri, mengisi ulang energi kalian sendiri, dan kalian juga boleh kok untuk pergi mencari circle baru yang positif agar ketularan vibrasi positif mereka. Nanti ketika energi positif kalian sudah sangat besar, dengan sendirinya kalian bisa mengangkat vibrasi orang lain tanpa perlu memaksakan diri. Cukup dengan bertindak, berkata, dan berpikir apa adanya sesuai dengan diri sendiri. Untuk mengangkat vibrasi orang-orang toksik memang dibutuhkan level energi yang sangat besar. Kalau energi kalian belum sebesar itu, nggak masalah kok kalau kalian mau menghindar dulu untuk mengisi ulang energi kalian sendiri. Lalu kalau yang toksik ini keluarga kita sendiri, bagaimana dong cara menghindarinya? Kalian otomatis perlu punya ruang dan waktu untuk sendiri, terpisah dari mereka. Setidaknya dalam sehari, luangkan waktu untuk pergi dari rumah, pergi ke tempat yang kalian suka, dan me time atau merawat diri di sana sehingga energi kalian terisi ulang. Atau kalian juga bisa mencari teman atau komunitas baru yang lebih positif, sehingga ketularan energi positif mereka. Tapi setelah itu, jangan lupa untuk kembali lagi ke rumah. Jika kalian tidak bisa keluar rumah, maka usahakan untuk memiliki space sendiri di rumah, atau setidaknya luangkan waktu 10-15 menit sehari untuk menyendiri di salah satu sudut rumah, di mana anggota keluarga lain tidak bisa melihat kalian. Lalu lakukanlah meditasi atau bentuk-bentuk me time lain dengan mindfulness. Dengan demikian, kalian punya kesempatan untuk melepaskan timbunan energi negatif di dalam diri dan bisa mengisi ulang diri sendiri dengan energi positif. Ingat, kalian tidak akan bisa merubah keluarga menjadi lebih positif kalau energi kalian sendiri tidak besar, apalagi ketika energi kalian sudah habis terkuras. Dengan meluangkan waktu untuk menyendiri, meditasi, dan me time, kalian juga akan lebih mengenali diri kalian sendiri, sehingga next time kalau kalian lelah, kalian tahu apa charge energi yang tepat untuk dilakukan. Nah, ketika kalian berhasil mengangkat vibrasi keluarga atau lingkungan sendiri, maka sebenarnya kalian sudah berkontribusi dalam mengangkat vibrasi kolektif manusia di bumi. Bayangkan kalau ada 1000 saja manusia seperti kalian di bumi yang bisa mengangkat vibrasi lingkungannya tanpa perlu bersusah payah, maka secara kolektif vibrasi umat manusia juga bisa meningkat, sehingga peradaban akan lebih damai, bahagia, serta harmoni. Orang yang bisa begini bisa dikatakan sebagai light worker atau pekerja cahaya juga, karena dia membawa terang bagi sekitarnya.